Hari ini aku mau cerita aja ya, dan mungkin relate dengan kondisi kalian. Jadi dikisahkan ada sebuah kapal besar gitu ya, yang mengangkut puluh ratus orang dari sebuah kota ke kota lain. Di tengah jalan kapal ini karam. Karam semuanya, wah berompatan, tapi semuanya nggak selamat, kecuali seorang pria yang berhasil berpegangan pada potongan kapal yang cukup besar. Dia bertahan dan terdampar di sebuah pulau. Pulaunya kosong, tapi nggak ada orang gitu ya, tapi pulaunya itu cukup subur, jadi banyak tanaman-tanaman dan buah-buahan gitu. Nah, pria ini membuat gubuk gitu ya, membuat gubuk untuk melindungi diri. Gimana caranya dia bertahan, bikin api, yang memetik buah dan lain sebagainya. Lalu dia bilang gitu ya pada Tuhan bahwa ya sudah, saya terima ya kondisi saya terpisah dengan keluarga saya, lalu saya harus bertahan hidup seperti ini, ya sudah, saya menjalani yang terbaik. Nah, pada suatu hari dia tuh merasa lagi tidur ya malam, terus dia ngerasa apa ini kok panas gitu, kok panas banget. Ternyata gubuknya itu kebakaran. Jadi di tengah malam, di tengah rasa rindunya pada keluarganya, gubuknya kebakar. Lalu dia lari sambil nangis dengan frustasi, dan dia bilang, Tuhan, kenapa sih begitu berat dan pahit cobaan yang kamu berikan pada saya? Kamu pisahin aku dari keluarga aku, setengah mati aku mempertahankan nyawa yang kamu kasih. Aku survive di sini, dan aku bertahan dengan makan buah, makan daun-daunan. Tapi lihat, kamu tuh malah bikin aku tuh gak punya gubuk. Gubuk aku yang cuma satu, jelek, setengah mati, bikinnya sendirian, harus kebakar juga gitu. Di tengah tangisnya dia, kesal dan frustasinya, tahu-tahu ada yang nepuk pundak dia gitu. Dia kaget banget, loh kok ada orang. Terus dia tanya gitu, kamu siapa? Loh, saya ini itu loh, saya ini juga nelayan. Saya ngelihat, saya bawa kapal, saya nelayan, saya lihat di kejauhan ada api besar. Jadi saya pikir itu adalah sandi SOS dari api untuk minta tolong. Makanya saya segera mendekat. Pria itu terdiam, dan akhirnya dia malu sekali ya pada dirinya, pada Tuhan, bahwa barusan dia menghujat gubuknya yang kebakar. Padahal tanpa terbakarnya gubuk itu, ya nelayan itu gak akan melihat ada kehadiran dirinya, atau ada nelayan yang bisa melihat itu adalah tanda SOS. Akhirnya pria ini dievakuasi dan kembali pada keluarganya. Jadi kadang di tengah frustasi kita sering sekali terus bertanya, menyalahkan, atau merasa bingung ya, ini kenapa terjadi terus pada diri saya. Tapi selama kisahnya belum selesai, kita gak akan pernah tahu, jangan-jangan apa yang kita bilang kesusahan itu adalah jalan kebaikan yang sebetulnya Tuhan sedang kasih. Ya, tetap semangat ya.